terkadang tidak diimbangi dengan aktivitas merawatnya. Berawal dari kepedulian masa depan lingkungan, seorang tokoh masyarakat di Bandung, Jawa Barat menggagas sebuah gerakan yang ditanamkan pada anak-anak dan remaja. Melalui EcoCamp, sang penggagas Romo Ferry Sutrisna mengajarkan arti mencintai alam dan lingkungan sebagai upaya untuk menyelamatkan masa depan. Dan berikut penelusuran Yohana Margareta di lokasi EcoCamp Anak Alam. Pagi itu di bumi Pasundan. Udara masih terasa dingin menusuk tulang. Keheningan terpecah saat anak-anak berdatangan. Mereka bermeditasi. Baik, sekarang kita ambil posisi tubuh rileks, ya. Posisi kakinya ini bagian bawah menyentuh bantal. Suasana senyap, mata terpejam, telinga dan hati terpusat pada suara alam sekitar. Inilah yang disebut aktivitas membumi. Untuk pertama kalinya saya melihat pengalaman baru menjalani hidup mendekat dengan alam. Ya, mendengarkan alam. Terus meditasi, tapi yang disebutnya membumi. Kita menginjak tanah. Saya tidak, di sini jarang pakai sendal, ya. Dan telapak tangan membuka menghadap ke atas. Ada banyak perjuangan alam sedepan hingga kamu bisa lahir ke dunia ini. Kemudian sesudah itu kita berkebun, ke kebun di belakang, bertani supaya orang menyentuh tanah. Kalau bisa nyabutnya dari bawah ya. Bukan tanpa alasan sekumpulan anak-anak ini berada di EcoCamp ini. Sejak dini, mereka diajarkan mengenal alam, mencintai bumi, dan gaya hidup ekologis. Bagaimana mungkin kita disebut mencintai bumi kalau kita tidak memegang tanah, bahkan bergaul dengan cacing. Kita berhutang kepada anak-anak kita. Dan salah satu caranya kita membayar hutang itu adalah dengan mendidik anak-anak. Jangan sampai kita meninggalkan bumi yang sudah semakin rusak untuk anak-anak kita. Romo Ferry Sutrisna Wijaya atau yang akrab dipanggil Romo Ferry ini adalah salah satu penggagas dan pejuang EcoCamp. Berawal dari keprihatinan akan kondisi bumi, Romo Ferry memulai panggilan hatinya untuk melayani pelatihan merawat bumi. Sebetulnya barangkali di awalnya adalah ketika saya terpilih untuk mengikuti pelatihan pemanasan global di Melbourne, di Australia. Yang menyelenggarakan adalah mantan wakil presiden Al Gore. Ya. Dan waktu itu saya tiba-tiba sadar bahwa bumi ini sedang krisis, yang disebut pemanasan global. Ya. Waktu itu angka kadar karbon dioksida CO2 adalah 387. Dan dikatakan kalau mencapai angka 415 itu artinya masih 28 poin. Sebenarnya bumi ini sudah terlalu panas, terlalu berat untuk ditinggali oleh manusia lagi. Artinya kan bumi ini sedang krisis, maka kita rasanya saya tidak harus melakukan sesuatu. Berangkat dari fakta tersebut, EcoCamp ini pun berdiri di bawah naungan Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup. Tempat ini berada di kawasan Bandung Utara, hanya berjarak 500 meter dari Taman Hutan Raya. Fasilitas berupa aula, tempat bermain, hingga kebun sayur dibangun di atas lahan seluas 6.000 meter persegi. Semua dikelola dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kami pakai sistem solar cell di sini, 4.000 watt. Jadi kami sumber energinya dari matahari. Kami mengolah air limbah, kami menyimpan air hujan, kami makan makanan dari kebun yang organik. Yang ketiga, kami mengatakan ini jadi interfaith, ekologi, dan mindfulness practice center. Mindfulness ini namanya sadar penuh. Jadi kami belajar terutama memang dari tradisi tanda petik agama Buddha yang ingin melihat bahwa sangat penting bahwa kita menyadari saat ini dan di sini. Selama mengikuti sejumlah rangkaian agenda di EcoCamp ini, saya melihat mereka berusaha mempraktikkan 7 prinsip kesadaran baru. Di antaranya adalah Green Science. Praktiknya pun ternyata sederhana.
Berkati juga para saudara kami yang belum beruntung, yang bisa merasakan makanan seperti yang kami rasakan. Salah satu ciri khas di EcoCamp ini adalah semua makanan dan juga camilan di sini berbahan baku sayur dan juga buah. Di lingkungan ini juga bebas asap rokok dan tidak ada tempat sampah selain di dapur dan kamar mandi. Alasannya, pola hidup ramah lingkungan harus membuat peduli, terutama membuang sampah tidak sembarangan. Hingga saat ini, EcoCamp pun telah berevolusi dari tempat bermain anak-anak menjadi tempat belajar bagi banyak orang. Berbagai kalangan, baik pelajar, mahasiswa, komunitas guru, dan lebih dari 6.000 orang lainnya belajar di tempat ini. EcoCamp bisa diikuti secara gratis maupun berbayar sesuai dengan program kelompok peserta. Para pemuda-pemudi dan juga tokoh masyarakat dihasilkan dari EcoCamp untuk menyebarkan kebaikan dan juga semangat mencintai bumi dengan aksi, bukan sekedar basa-basi. Lihat, kita ini kan bisa bernafas karena apa? Ada yang anak menjawab karena punya paru-paru. Meskipun punya paru-paru, kalau tidak ada udara, apa bisa bernafas? Udara dari mana? Dari siapa yang membuat ini? Beli? Kalau membeli, bayangkan berapa yang satu tabung, hanya berapa, 1 jam mungkin sudah habis ya. Bisa miliaran rupiah itu kita habiskan. Tapi udara diberikan dengan gratis. Dari siapa? Siapa pabrik oksigen ini? Pohon. Jadi kami, salah satu filosofi kami adalah belajar dari pohon. Dan melihat bahwa pohon ini pohon diciptakan oleh Tuhan untuk memberi sesuatu bagi hidup manusia. Dalam perjalanannya membangun EcoCamp ini, perjuangan Romo Ferry penuh dengan jalan terjal yang harus ia hadapi. Ya, jadi pada awalnya karena kebetulan saya pastor, saya juga tinggal di sini. Jadi pernah ada orang yang melaporkan ke Satpol PP bahwa kemungkinan ini mau buat gereja gitu ya. Nah, saya berani menjamin di sini tidak ada kegiatan untuk membangun rumah ibadah. Tapi di sini kita menerima semua umat beragama. Jadi sering sekali di sini misalnya ada yang sedang sholat berjamaah di sini sedang kebaktian, dan di tempat yang lain sedang perayaan Ekaristi, misa. Keberagaman. Itulah salah satu hal yang mencuri perhatian saya ketika berada di EcoCamp ini. Saya menemukan para staf dan pengajar dengan latar belakang suku, ras, dan juga agama yang berbeda-beda. Perbedaan yang membawa kedamaian untuk kehidupan alam dan manusia. Karena kita yakin alam semesta ini diciptakan untuk kita semua. Daun, oksigen, awan, pelangi itu bukan cuma untuk saya yang orang muslim, bukan cuma untuk mereka yang agama Buddha atau segala macam, bukan cuma buat yang punya uang atau enggak, saya boleh dapat. Mentari adalah salah satu dari sekian banyak staf pengajar di EcoCamp yang mulai mengenal alam setelah membaca hasil penelitian Romo Ferry. Mentari kemudian menggali ketertarikannya pada alam dan juga lingkungan di EcoCamp ini. Apa yang mendasari Mentari juga kemudian mau terlibat lebih dalam lagi untuk menjadi instruktur di EcoCamp ini? Karena tempat ini tuh udah feels like home banget. Bukan tempat kerja, tapi ini kayak rumah kedua kita. Dan di sini tuh kita dimana kita melakukan sesuatu dengan niat untuk menyebarkan kebaikan. Kayak contohnya melayani, mendampingi teman-teman, tamu-tamu yang datang ke sini tuh memang panggilan hati. Ya. Belajar mengenal alam dilakukan dengan berbagai macam metode. Salah satunya adalah dengan dongeng dan bercerita. Langit terang benderang, dan lalu binatang turun ke daratan. Wawan Hussein, dosen dan sekaligus seniman ini memiliki cerita tersendiri saat terlibat membangun EcoCamp dengan edukasi seni. Apa yang Bapak ajarkan untuk anak-anak atau peserta di EcoCamp ini, Pak? Ya, pertama-tama mencintai alam, mencintai sesamanya, lalu mencintai tanah, air, udara, pohon-pohonan, kehidupan makhluk yang diciptakan Tuhan. Di sini latar belakang kita beda ya. Ada yang Muslim, ada yang Buddhism, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Konghucu, ya, Kristen.
Saya kira mencintai manusia, mencintai makhluk, mencintai kehidupan yang sedang kita jalani. Ya, berdiri. Alam Indonesia semakin lengkap dikenalkan pada anak-anak ketika EkoCamp ini pun juga melibatkan aparat TNI menjadi pembimbing dalam bidang kedisiplinan, nasionalisme, dan patriotisme. Seperti yang terlihat dalam aktivitas baris berbaris dan belajar mengamalkan Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Menurut sejumlah orang tua peserta, segala kegiatan yang dilakukan di EkoCamp ini mampu membawa perubahan yang sangat berarti bagi anak-anak mereka. Kenapa menjadi penting untuk mendekatkan anak dengan lingkungan? Karena kalau saya lihat sekarang memang kayak teknologi itu sudah menguasai anak-anak ya. Jadi saya juga sedikit merasa prihatin aja gitu loh. Keprihatinan kayaknya kok anak-anakku sekarang ini nggak dekat dengan alam. Kalau zamannya kita kan dulu bermain tuh semuanya tuh dengan alam ya. Dan memang waktu itu kebetulan ketemu wadah ini yang bisa bikin anak saya itu tuh dekat dengan alam dan kembali ke natural gitu loh. Kalau untuk saya, anak saya Mika ya, anak paling gede itu tadinya tuh nggak, misalnya untuk berbicara di depan umum itu tuh nggak pernah gitu loh kan. Setelah ikut yang EkoCamp ini, dia bisa berbicara dengan lancar dan melihat dari bahasa tubuhnya aja, tata bicaranya semua itu teratur gitu. Dengan berkembangnya EkoCamp ini, Romo Ferry pun terus menggulirkan program regenerasi pelatihan bagi anak-anak muda untuk menjadi pengajar di EkoCamp. Kuncinya untuk kami adalah kesadaran baru hidup ekologis, bahwa bumi ini hanya satu. Siapapun sukunya, siapapun agamanya adalah sama-sama tinggal di bumi yang sama. Mari kita rawat ini. Dan kesadaran bumi yang satu ini, saya kira itu yang mempersatukan.